Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, Bang El akan membahas beberapa pertanyaan yang kadang muncul di komentar. Yang intinya adalah kenapa sih untuk menjadi pemimpin di suzuran itu harus mengalahkan rindaman. Ya, kurang lebih intinya seperti itulah. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, mari putar dulu intronya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sekolah suzuran ini. Jadi, sekolah suzuran merupakan sekolah yang berada di kota Towarushi. Dan seperti sekolah pada umumnya, sekolah ini adalah sekolah berkumpulnya para berandalan. Lah, kok bisa pada umumnya, Bang? Ya, karena banyak sekali sekolah di kota Towarushi itu memang isinya orang gila berantem semua, bro. Berandalan semua. Oke, jadi suzuran itu ada di kota Towarushi. Itu dianggap sebagai sekolah terkuat yang selalu berada di puncak kalau ngomongin soal kekuatan. Dan selalu saja ada satu orang di suzuran yang itu memiliki kekuatan nggak normal, alias orang ini adalah orang yang paling kuat di suzuran. Nah, anehnya adalah orang-orang ini tidak tertarik untuk menjadi pemimpin di suzuran. Jadi orang ini terkuat, tapi dia tidak mau menjadi pemimpin. Dan orang-orang ini sering disebut dengan sebutan lone wolf. Di antara para lone wolf yang cukup familiar adalah Megumi Hayashida atau Rindaman. Kemudian ada Harumi Chiboya dan juga Hanaki Guriko. Saya taunya itu doang. Soalnya udah lupa, lama nggak baca manga Words dan Crows. Ya, intinya itulah, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang terkuat di eranya masing-masing. Megumi Hayashida atau Rindaman itu yang terkuat di eranya Genji dan Harumichi. Sementara Harumi Chiboya itu yang terkuat di eranya Hanazawa Zaburo atau Zeton. Kemudian Hanaki Guriko itu terkuat di eranya Tsukishima Hana. Oke, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa orang-orang di suzuran, terutama para pentolan kuat di sana, itu ngotot banget nantangin para lone wolf ini? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Apakah itu merupakan hal yang wajib? Sebenarnya jawabannya adalah sunnah, bro. Jadi ketika ada yang melakukan dan dia berhasil nih, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan juga banyak keuntungan. Tapi kalau dia tidak melakukan, ya sebenarnya tidak masalah. Kok bisa gitu, Bang? Sebenarnya jawabannya sudah bisa kalian lihat sendiri di setiap dialog yang ditampilkan di movie-nya ataupun di manganya. Kalau mengalahkan orang-orang seperti Rindaman atau lone wolf yang lain, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan untuk menjadi pemimpin di suzuran. Karena gini loh, misalnya saja Genji atau Hana itu bisa mengalahkan lone wolf di era mereka masing-masing. Itu tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa, bro. Mereka cuma akan dianggap sebagai orang yang terkuat di suzuran. Tapi urusan dia diakui sebagai pemimpin di suzuran itu udah beda cerita lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ada yang bisa mengalahkan para lone wolf atau misalnya Rindaman deh, itu bukan berarti Genji sudah bisa menjadi pemimpin di suzuran. Karena faktanya, anak-anak kelas 1 tidak ada yang mau mengikuti Genji. Ini bisa kalian lihat sendiri di movie Crow Zero 2. Nah, mari lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau memang mengalahkan para lone wolf itu nggak wajib, terus kenapa sih pada nantangin mereka buat diajak baku hantam? Jawabannya adalah untuk membuktikan kalau mereka lah yang terkuat di suzuran. Jadi dengan mengalahkan para lone wolf yang kebanyakan memang terkuat pada masanya, itu bisa dijadikan bukti bahwa para orang-orang yang ingin menjadi pemimpin di suzuran adalah orang yang terkuat. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan harga diri mereka. Maksud Bang El tuh gini, anggaplah kalian siswa di suzuran. Kalian sudah bisa menaklukkan kelas 1 sampai kelas 3. Tapi ada satu orang yang belum bisa kalian kalahkan. Nah, apakah kalian akan puas menyandang gelar sebagai pemimpin suzuran, tapi faktanya ada satu orang yang belum bisa kalian kalahkan? Pasti kalian tidak akan pernah merasa puas, karena meskipun kalian dianggap sebagai pemimpin, faktanya ada satu orang yang belum bisa kalian kalahkan. Jadi simbolnya gitu, bro. Oke, belum selesai ya, mari kita ngobrolin soal si Genji ini yang ngotot banget nantangin Rindaman. Dan kenapa dia tidak menantang atau menaklukkan kelas 1 terlebih dahulu. Nah, ini juga persoalan harga diri ya. Jadi setelah Genji mengalahkan Serizawa, Genji sudah mengambil alih sebagian besar siswa di kelas 3. Nah, setelah puas dengan itu, Genji akhirnya memilih untuk menantang Rindaman. Kenapa, Bang? Alasan yang pertama adalah karena Rindaman orang terkuat pada era itu. Dan alasan yang kedua adalah Rindaman itu masih ada di kelas 2. Oke, kalau kalian belum paham, jadi gini. Posisi Genji di manga ataupun movie itu kan dia di kelas 3.
Nah, setelah Genji mengambil alih kelas 3, ternyata ada satu orang di kelas 2 yang lebih kuat dari Serizawa atau anak kelas 3 lainnya. Sebagai kakak kelas, ya tentu malu dong. Masa kekuatan kakak kelas kalah dari adik kelas? Nah, maka dari itu, Genji terus-terusan menantang Rindaman dan mengabaikan pemimpin kelas 1. Karena Genji tidak mau menaklukkan kelas 1 kalau kelas 2 saja belum dia taklukkan. Dan karena itulah Genji mengabaikan kelas 1. Oke, kita ngobrolin hal yang lain lagi ya. Tadi kan saya juga sempat bilang kalau terselip dialog yang menegaskan sebenarnya mengalahkan para Lone Wolf itu tidak diperlukan. Dialognya sendiri bisa kalian lihat di movie Crow Zero 2, di mana Tsuta menyarankan pada Genji untuk mengabaikan Rindaman dan fokus menguasai Suzuran. Dan juga dialog di mana Tsutsumoto bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Genji dan seolah-olah mengabaikan perangnya dengan Serizawa Army. Dari dua dialog tersebut, kita sudah bisa mendapatkan clue kalau sebenarnya mengalahkan Rindaman itu sama sekali nggak wajib. Tapi, kalau Genji berhasil mengalahkan Rindaman, sudah bisa dipastikan kalau tidak ada seorang pun di Suzuran yang mampu mengalahkan Genji. Oke, mari berlanjut ke pembahasan yang lain ya. Mari kita ngomongin masalah kepemimpinan di Suzuran. Setahu saya ya, Suzuran itu pernah bersatu cuma satu kali, yaitu di era Tsukishima Hana. Tapi waktu itu pun Hana belum pernah sekalipun mengalahkan Guriko yang merupakan Lone Wolf kala itu. Tapi kok bisa jadi pemimpin bang? Itu karena Hana diakui oleh semua siswa Suzuran sebagai orang yang layak untuk dijadikan pemimpin. Dan bukan hanya kuat saja bro, tapi dialah orang yang murni ingin membuat Suzuran ini bersatu. Bahkan Guriko saja mengakui kalau Hanalah satu-satunya orang yang paling cocok dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dia adalah orang yang rela menghabiskan darah dan air matanya hanya untuk membuktikan kalau dia ini cocok sebagai pemimpin yang layak. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, meskipun mendapat pengakuan dari semua siswa sekalipun, kalau ada satu orang yang nggak bisa dikalahkan, tetap aja akan merasa tidak puas. Seperti itu. Jadi, sekali lagi ya, bagi kalian yang masih bingung apakah mengalahkan Rindaman itu wajib, apakah dengan mengalahkan Rindaman akan menjadikan orang tersebut sebagai seorang pemimpin di Suzuran? Jawabannya adalah tidak. Mengalahkan para Lone Wolf termasuk Rindaman itu hukumnya sunnah. Dilakukan dan berhasil akan mendapat keuntungan dan imbalan. Tapi tidak melakukannya ya tidak masalah. Cuman pasti rasanya kurang afdol aja gitu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini ya. Bagi kalian para senior di Crows, tolong dikoreksi jika ada yang salah, karena saya sendiri sudah lama sekali tidak membaca manga Crows dan Wars. Jadi mungkin banyak sekali poin-poin yang saya lupakan, jadi tolong dikoreksi ya. Oke, terima kasih.